Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran bertujuan agar umat manusia menggunakan akalnya untuk mengetahui seperti apa proses sebelum bumi tercipta beserta dengan seluruh penduduknya. Karena butuh kuasa yang luar biasa untuk meluaskan alam semesta dan jelas bukan manusia yang melakukannya. Dengan mengetahui proses tersebut, meningkatkan keyakinan kita terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran terkait alam semesta akan kami kaji tafsirnya, memahami setiap kata Al-Quran dan dibuktikan dengan fakta ilmiah sehingga jelas sangkut paut Al-Quran dan sains yang telah Allah jelaskan. Juga merujuk pada penelitian ilmuwan terdahulu yang menulis proses penciptaan alam semesta menurut mereka. Hasil dari penelitian proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, kita mampu mengetahui lebih dalam tafsir ayat yang membahas hal ini. Secara tidak langsung, video ini akan memfasilitasi bagi mereka yang ingin mentadaburi ayat alam semesta. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, yang mana semua panduan dalam menjalani kehidupan telah tertulis lengkap di dalamnya. Bukan hanya sebagai ilmu agama dan akhirat, namun Al-Quran mencakup semua ilmu yang dipelajari manusia. Ada ilmu yang membahas sejarah, ekonomi, politik, dan bahkan sains. Mengenai penciptaan alam semesta yang jauh sebelum diciptakannya manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan alam semesta dan membuat manusia berpikir betapa lemah dan kecilnya manusia di dunia. Dengan mengetahui proses tersebut, akan lebih mudah bagi kita semua untuk memahami isi Al-Quran dan mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas pada inti, kami akan membahas mengenai hal yang menjadi alasan bagi manusia untuk mempelajari ilmu sains yang luas dan berkembang. Memang sains bukanlah ilmu utama yang dibutuhkan oleh seorang muslim, karena para ulama pada zaman dahulu sedikit yang mempelajari ilmu tersebut. Ayat Al-Quran pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan penah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kata Iqra dalam ayat tersebut memiliki arti lebih dari sekedar perintah membaca. Dalam kitabnya, Ustadz Quraisy Shihab yang menyebutkan bahwa dalam surah Al-Alaq terdapat anjuran untuk belajar dan memahami bagaimana manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan manusia dari yang asalnya lemah akan mampu pula mengajarkan manusia dari membaca, kemudian menulis, yang mana akan menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fasilitas penting belajar berupa akal. Akal inilah yang menjadi alasan Allah menyuruh manusia untuk belajar dan kelak akan dipertanggungjawabkannya. Dalam kata Iqra juga disebutkan kunci utama untuk kemajuan dan perkembangan suatu peradaban. Apabila manusia menetapkan kata Iqra secara luas, maka ilmu yang ia pelajari tidak ada habisnya, karena ilmu yang ia pelajari berkembang. Akal dan hawa nafsu hanya diberikan untuk manusia yang menjadikan manusia lebih baik dari makhluk ciptaan Allah lainnya.
Di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam berbagai nama-nama benda sehingga Nabi Adam alaihissalam mengetahui banyak hal. Hal itu karena adanya akal. Dari 5 surat Al-Alaq pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan proses awal penciptaan manusia yang menjadi cul adanya ilmu biologi yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sains. Kemudian dari penggalan ayat ini, manusia yang memiliki akal berpikir, memiliki rasa penasaran akan kebenaran. Manusia kemudian mempelajari bagaimana proses penciptaan manusia melalui penelitian. Dari yang hal setetes air, kemudian segumpal darah, janin, kemudian dilahirkan ke dunia dalam keadaan bayi yang sempurna. Semua itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian manusia bertanya-tanya mengapa manusia diciptakan dengan bentuk sedemikian rupa. Mereka pun kembali mencari tahu, membuktikan firman Allah dalam surah At-Tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Ternyata struktur tubuh manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna dan baik. Tidak ada kesia-siaan dalam satupun penciptaan dalam tubuh manusia. Manusia meneliti dan menemukan alasan-alasan penciptaan yang sedemikian rupa. Itu semua karena akal manusia yang menciptakan rasa penasaran yang mendorong manusia untuk mempelajarinya. Sehingga dengan merenungi hal tersebut meningkatkan keimanan seseorang akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin beberapa orang berpikir akan manfaat apa yang didapat dari mempelajari ilmu sains, karena ulama besar di masa lalu pun tidak membutuhkannya dalam mendalami ilmu agama. Atas fakta tersebut, bukan berarti melarang manusia dalam mempelajarinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyinggung ilmu sains dalam kitab sucinya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Ayat tersebut tentu perlu pembuktian, bukan hanya untuk meningkatkan keimanan, namun juga mendakwai mereka yang belum memeluk Islam dengan cara membuktikan pada mereka bahwa Al-Quran itu bukan kitab yang ditulis oleh manusia. Dan betapa banyak di luar sana yang akhirnya memeluk Islam karena kebenaran Al-Quran. Ayat tersebut akhirnya berkembang hingga sekarang menjadi ilmu biologi yang mempelajari tubuh manusia. Selanjutnya, proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Proses penciptaan alam semesta telah lama diteliti oleh para ilmuwan. Para ilmuwan mencari tahu tahapan-tahapan terbentuknya alam semesta dengan berbagai pendapat dan teori. Manusia pada zaman sekarang pun memuji para ilmuwan barat yang berhasil menemukan proses terbentuknya alam semesta. Tidak hanya itu, hampir seluruh ilmu pengetahuan alam berkiblat pada negeri barat. Para ilmuwan mereka dipuji atas penemuan yang mereka cetuskan. Padahal tidak perlu menunggu para ilmuwan untuk memahami ilmu-ilmu. Semua ilmu telah tercakup dalam Al-Quran. Manusia membangga-banggakan para ilmuwan barat, padahal semua hal terkecuali proses penciptaan alam semesta sudah tercakup dalam Al-Quran. Al-Quranlah yang seharusnya menuai banyak pujian dari seluruh umat manusia. Semua sudah ada dalam Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Namun, mengapa manusia tidak menyadarinya? Karena manusia hanya membaca tanpa memahami maksudnya. Inilah pentingnya untuk mengkaji tiap ayat dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, bahwasanya alam semesta diciptakan dalam 6 masa, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Quran Surah Hud ayat 7. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa penciptaan alam semesta terjadi dalam 6 masa. Beberapa mufassir menerjemahkan kata ayyam sebagai hari, namun beberapa juga menerjemahkan sebagai masa atau periode. Ayyam dimaksudkan dengan rentang masa atau kejadian yang mana hanya Allah saja yang mengetahui berapa lamanya, karena waktu di sisi manusia dan di sisi Allah berbeda. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia, dan ada juga ayat yang menjelaskan bahwa satu hari di sisi Allah 50.000 tahun dalam pandangan manusia. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan arti ayyam. 6 periode atau proses itu dijabarkan dalam surah An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan 33, dimulai sejak penciptaan alam semesta pertama kali sampai penciptaan manusia, yang adalah jenis makhluk terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Berikutnya 6 tahapan proses penciptaan alam semesta. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. Ayat ini menerangkan bahwa permulaan alam semesta dimulai dengan ledakan besar, Big Bang. Berdasarkan analisis astronomi kosmologi, ledakan Big Bang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dalam 7 lapisan seperti firman-Nya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Manusia mengira 7 lapis langit adalah 7 lapis atmosfer, padahal lapisan yang dimaksud lebih luas dari itu. Hal ini juga dibuktikan oleh hadis Nabi yang menceritakan penjelasan beliau bertemu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit ke-7. Dalam perjalanan beliau bertemu Nabi dalam setiap lapisan langit, hingga akhirnya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan pertama kali adalah energi-energi dan partikel seperti proton dan elektron. Kemudian Allah menciptakan berbagai objek langit yang bisa kita lihat hingga hari ini. Betapa naifnya manusia ketika dia bermaksiat kepada Allah, kemudian merasa bahwa ia telah menyusahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa naifnya pula manusia, mereka bahwa Allah akan kesulitan membangkitkan manusia setelah kematian. Tidaklah ia melihat seberapa luas alam semesta yang Allah bangun? Tidakkah manusia sadar betapa sangat kecil manusia dibandingkan luasnya alam semesta? Tidakkah manusia perhatikan berapa banyak misteri luar angkasa yang belum terpecahkan? Jangankan alam semesta, dunia dan seisinya pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibaratkan hanya sebuah koin yang dilempar di tengah gurun pasir. Betapa kecil dan naifnya manusia. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Tuhan kita, maka diketahui keberadaannya pun bahkan tidak oleh siapapun. Lantas mengapa manusia masih sombong? Tahap kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 28. Dalam ayat ini menjelaskan alam semesta yang mengembang dari masa ke masa. Benda-benda langit berjauhan satu sama lain, yang mana ini adalah efek dari ledakan besar Big Bang. Dengan kata lain, langit semakin meninggi, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya. Kalimat lalu menyempurnakannya menunjukkan bahwa penciptaan semesta bukanlah proses sekali jadi, namun proses bertahap.
Hal ini sesuai dengan teori ledakan Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta ini adalah hasil dari sebuah ledakan besar, dan ledakannya masih kita rasakan sampai sekarang karena para peneliti menemukan bahwa jarak antara satu planet dan planet lain semakin menjauh dari waktu ke waktu. Bayangkan, ketika sebuah bom meledak, pasti ia akan menghempaskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya ke segala penjuru. Semakin besar ledakan, semakin jauh jarak benda yang terhempas. Begitu pula dengan alam semesta. Bintang-bintang adalah benda-benda yang terhempas akibat ledakan yang semakin menjauh dari sumber ledakan. Alam semesta yang mengembang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Syariat ayat 47. Selanjutnya tahap ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Quran Surah Naziat ayat 29. Ayat ini menceritakan masa penciptaan matahari yang bersinar serta bumi dan planet-planet lain yang berotasi atau bisa kita sebut tata surya, sehingga terjadi fenomena malam dan siang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malamnya gelap gulita sebagai waktu bagi manusia untuk beristirahat dari lelahnya bekerja, dan menjadikan siangnya terang benderang sebagai waktu untuk bekerja dan mencari rezeki di muka bumi ini. Penciptaan siang dan malam perkara yang mudah. Setelah langit sempurna, maka dihamparkanlah bumi sebagai tempat yang sempurna bagi manusia untuk hidup. Tahap keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setelah itu bumi Ia hamparkan. Quran Surah Naziat ayat 30. Ayat ini menjelaskan tentang proses evolusi yang terjadi di bumi. Lempengan benua besar atau Pangea dihamparkan di bumi, berpecah menjadi lempengan-lempengan yang membentuk 5 benua. Bumi dihamparkan dalam ayat tersebut bermaksud bergesernya lempengan bumi sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi di mana terhampar dan rata untuk mereka tinggal, Allah juga keluarkan di bumi mata air serta tumbuh-tumbuhan yang menjadi konsumsi bagi manusia dan binatang. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan gunung yang menjadikan kokoh bumi. Allah menjadikannya sebagai pasak agar stabil dan untuk tempat tinggal makhluk-makhluknya. Selanjutnya tahap kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, darinya Dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Quran Surah Naziat ayat 31. Ayat ini menjelaskan awal kehidupan di bumi dan juga planet lain yang disiapkan untuk kehidupan dan menyediakan air. Hidrogen terbentuk karena suhu panas menciptakan awan panas yang kemudian menjadi air. Dengan hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menjadi kehidupan pertama di bumi. Berdasarkan fosil tertua di bumi, kehidupan bermula pertama kali di dalam laut yang hangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan bahwa penciptaan makhluk dimulai dari air. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan bumi sebagai sebaik-baik tempat untuk kehidupan manusia. Dari hujan, Allah menumbuhkan tumbuhan yang kemudian menghasilkan oksigen dan atmosfer. Dengan begitu, lengkaplah apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup di bumi. Selanjutnya tahap ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Quran Surah An-Naziat ayat 32 sampai dengan 33. Ayat ini menjelaskan terbentuknya gunung-gunung akibat evolusi geologi. Gunung-gunung dipancangkan agar bumi tidak mudah berguncang dan kokoh. Kemudian hewan-hewan dan manusia mulai diciptakan di atas muka bumi. Setelah terpenuhi syarat utama kehidupan yaitu air dan oksigen,
manusia dan hewan pun diciptakan. Selain itu, gunung-gunung juga terbentuk demi tegaknya dan kuatnya permukaan bumi. Bayangkan jika bumi tanpa adanya pegunungan, maka bumi akan dengan mudah terguncang dan hancur. Jadi, memang benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan permukaan bumi sebaik-baiknya agar manusia, hewan, dan tumbuhan hidup dan berkembang biak di dalamnya. Setelah semua tahapan besar itu, alangkah ruginya manusia jika tidak menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia. Seharusnya kita sebagai manusia menjaga dengan baik apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Hikmah penciptaan alam semesta berangsur-angsur. Kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta dalam 6 masa. Semua ciptaannya dengan detail dan sempurna sehingga pantas dihuni oleh jutaan makhluk hidup di dalamnya. Namun, di balik penciptaannya yang 6 masa, muncul pertanyaan, mengapa harus 6 masa? Bukankah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berkehendak, hanya tinggal ucapkan kun fayakun? Lantas, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh 6 masa untuk ciptakan alam semesta? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia ingin berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan jadilah, lalu jadilah ia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Yang harus kita sadari bahwa di balik keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hikmah yang bisa kita petik, termasuk alasan ciptaannya alam semesta dalam 6 masa. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang tersembunyi, namun di balik tersembunyinya hal tersebut menjadikan manusia menyimpulkan berbagai hikmah yang membuat manusia semakin yakin dengan keagungan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama rahimahumullah pun telah menyimpulkan berbagai hikmah mengenai penciptaan alam semesta selama 6 masa. At-Tabari menjelaskan bahwa Allah mampu saja menciptakan alam semesta ini dalam sekejap tanpa perlu menunggu 6 masa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh hambanya sisi kelembutan dan ketetapan dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hendak memperlihatkan para hambanya seperti malaikat kemampuannya dalam menciptakan secara perlahan dan teratur. Hikmah lainnya menurut At-Tabari adalah menyinggung masalah pertaubatan, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan tanggung waktunya. Selama ajal masih ada, taubat masih diterima. Namun ketika ajal datang, maka taubat sudah tidak diterima. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya yang berjudul Zadul Masir, ada 5 hikmah Allah ciptakan alam semesta dalam 6 masa. Hikmah pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan ketetapan atas semua perkara yang mana disaksikan oleh para malaikat. Hikmah kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Betapa rincinya penciptaan sebelum penciptaan mereka. Hikmah ketiga, memang sesuatu yang cepat tampak lebih hebat, namun dengan perlahan-lahan akan lebih cermat dan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan hal ini kepada manusia, karena tidak sedikit manusia yang termakan oleh sifat terburu-buru. Hikmah keempat, Allah hendak mengajarkan para hamba-hambanya bahwa sesuatu yang tepat dilakukan oleh orang yang tak pernah tergelincir. Hikmah kelima, agar terhindar dari prasangka bahwa alam semesta hanyalah kebetulan, maka dari itu diciptakan secara perlahan-lahan. Tantawi Jauhari, seorang mufassir saintifik, berpendapat bahwa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksud dalam rangka memberi aturan dan kesempurnaan dalam penciptaan. Wujud dari hikmah dan kasih sayang Allah sangat nyata. Salah jika manusia berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk santai-santai saja di atas arsinya. Namun Allah terus-menerus mengatur alam semesta dengan memberikan hikmah dan pelajaran. Dan masih banyak pendapat para ulama mengenai alasan Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa dan hikmah di baliknya. Kita sebagai hamba Allah
Manusia yang lemah tidak patut semata-mata berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah dan butuh istirahat. Secara tidak langsung, dengan penciptaan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan para hamba-hambanya. Apakah dengan fakta tersebut justru melemahkan keyakinan atau menguatkan keyakinan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan janin yang sebelumnya tidak bernyawa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ruh, lantas lahir menjadi manusia yang tumbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala atur rezekinya selama ia hidup. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terhitung jumlah manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, namun Allah mengetahui perjalanan hingga ia meninggal. Pantaslah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai pencipta skenario terbaik. Allah mampu mengatur semua ciptaannya setiap hari, setiap detik, dan tak pernah berpaling, apalagi tak pernah tertidur. Kesimpulan dari semua hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mencakup tata cara kehidupan dan ilmu yang ada di alam semesta, baik yang gaib dan yang tidak, semua dijelaskan. Salah satu ilmu yang Al-Quran membahas di dalamnya adalah bidang ilmu sains. Memang Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci mengenai sains itu sendiri, namun perintah Allah yang menyuruh manusia untuk belajar menggunakan akalnya, manusia pun berhasil mengembangkan ilmu tersebut. Bahkan hingga saat ini, hingga hari ini, alam semesta masih menyimpan banyak misteri. Masih banyak perdebatan pendapat tentang bagaimana proses penciptaan, yang mana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat yang menyaksikan, yang mengetahui jelas seperti apa penciptaan alam semesta yang begitu luas. Demikian sahabat, proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.